Assalamualaikum, kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Kali ini kita akan menyimak kisah tentang seorang tukang roti. Tukang roti? Iya benar, tukang roti. Tukang roti yang sangat spesial. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Bismillah. Suatu hari, Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama yang sangat terkenal, sedang bepergian ke wilayah Syam. Di masa itu masih belum ada media sosial atau televisi. Oleh karenanya, seringkali orang mengenal nama seseorang yang terkenal, tapi tidak banyak yang tahu seperti apa wajah atau penampilan orang yang terkenal itu. Meskipun nama mereka terkenal di seantero negeri. Dalam perjalanannya menuju Syam, Imam Ahmad bin Hambal kelelahan. Hari pun sudah larut. Imam Ahmad memutuskan untuk menghentikan sejenak perjalanannya untuk beristirahat. Imam Ahmad kemudian singgah ke sebuah masjid. Beliau berpikir mungkin bisa beristirahat malam sejenak di sana. Setelah berada di dalam masjid dan selesai menunaikan sholat sunnah, beliau kemudian memejamkan mata sambil merebahkan tubuhnya di atas tikar di masjid tersebut. Beliau mulai tertidur. Setelah beberapa menit berlalu, penjaga masjid tiba-tiba datang. Kisana, bangun. Ini tempat ibadah, jangan tidur di sini. Setelah dibangunkan tiba-tiba oleh penjaga yang kasar itu, Imam Ahmad tentu saja sedikit linglung dan mengusap matanya. Tubuhnya lelah dan dia butuh istirahat. Imam Ahmad bin Hambal kemudian bergumam dalam hati. Sepertinya penjaga masjid ini tidak tahu kalau saya Imam Ahmad. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi beliau tidak ingin mengatakan itu. Imam Ahmad tidak ingin menggunakan ketenarannya untuk mendapatkan keuntungan. Beliau bergerak sedikit lebih lambat dari yang diharapkan. Penjaga itu dengan tegas mengulangi. Kisanak, ini bukan tempat istirahat. Cepat keluar lagi dari sini. Imam Ahmad kemudian mengumpulkan barang-barangnya sedikit lebih cepat kali ini dan segera keluar dari masjid. Beliau kemudian duduk di salah satu anak tangga di luar masjid dan memutuskan untuk tidur di anak tangga tersebut sebagai tempat melepas penat. Seharusnya ini tidak masalah, pikir beliau. Beberapa menit kemudian, beliau dibangunkan lagi. Rupanya yang membangunkan beliau adalah penjaga yang sama. Hai, pindah. Anda tidak bisa tidur di sini. Ini bukan tempat untuk beristirahat. Imam Ahmad mencoba menjelaskan lagi. Kemana saya bisa pergi, Pak? Saya seorang musafir. Ini sudah sangat larut. Saya tidak kenal siapapun di sini. Saya tidak tahu tempat ini. Penjaga masjid tersebut rupanya menjadi sangat marah. Dia memiliki badan yang berukuran cukup besar. Kemudian dia mengangkat kaki Imam Ahmad dan menyeretnya ke tengah jalan dan menjatuhkannya di sana. Imam Ahmad kaget, tapi beliau tidak marah. Subhanallah. Khair, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja insya Allah. Beliau mengumpulkan barang-barangnya, mengangkat dirinya sendiri dan mengusap debu, kotoran, jerami dan daun dari pakaiannya. Di seberang masjid, tepat di seberang jalan, ada toko roti. Rupanya pemilik toko roti itu memperhatikan apa yang terjadi. Dia merasa kasihan kepada Imam Ahmad. Dia menggelengkan kepalanya sambil berjalan menuju Imam Ahmad dan menepuk pundak Imam Ahmad. Saudaraku, ayo, Anda bisa tidur di toko roti saya. Jangan khawatir tentang penjaga itu. Kebetulan malam ini saya ada kerjaan, lembur. Anda bisa tidur di sini. Dia segera membuka pintu toko roti dan membimbing Imam Ahmad ke sudut kecil di dalam toko roti dan memberinya permadani yang tebal dan bersih untuk tidur. Imam Ahmad tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada tukang roti dengan tulus. Sambil berbaring, Imam Ahmad diam-diam mengamati saat tukang roti itu mengerjakan pekerjaannya. Tukang roti pada awalnya duduk untuk mengumpulkan beberapa bahan.
Kemudian dia berdiri, mengaduk adonan, memotong adonan menjadi berbagai bentuk, membawa beberapa karung tepung dari rak, mengambil tepung dengan ukuran tertentu ke dalam mangkuk, dan menempatkan adonan pipih ke dalam oven. Kemudian dia duduk lagi untuk melakukan beberapa tugas lainnya. Atas dan bawah, kiri dan kanan, tukang roti ini bergerak. Dia seperti mesin yang terawat, bekerja dengan sempurna. Selama sibuk melakukan pekerjaannya tersebut, bibir sang tukang roti sibuk berzikir. Siapapun bisa mendengar dia berbisik, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Setiap pekerjaan yang dia lakukan, dia tidak berhenti melakukan zikir sepanjang malam. Tidak hanya tangan dan kakinya yang sibuk, mulutnya juga sibuk. Imam Ahmad yang penasaran tidak bisa tidur. Mata dan telinganya ingin mengamati lebih banyak lagi apa yang dilakukan tukang roti itu. Imam Ahmad kaget dan terkesima. Tukang roti ini mengucapkan banyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hampir tanpa henti, selama berjam-jam. Biasanya seseorang akan lelah berzikir setelah beberapa menit saja. Tapi bukan tukang roti ini. Masya Allah, tabarakallah. Imam Ahmad benar-benar terkesan. Tukang roti itu tentu saja terlalu sibuk untuk menyadari bahwa sebenarnya Imam Ahmad tidak sedang tidur, tetapi malah mengawasinya dengan cermat. Tukang roti ini sangat fokus. Zikir selalu terucap di lidahnya sepanjang malam. Subhanallah. Pagi harinya, Imam Ahmad tidak sabar untuk bertanya kepada tukang roti. Wahai saudaraku, katakan padaku, sudah berapa lama Anda melakukan hal itu? Tukang roti itu bingung. Melakukan apa? Sudah berapa lama kamu berzikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir kepada Allah sambil bekerja? Imam Ahmad kembali bertanya, sepanjang hidupku, inilah yang selalu saya lakukan. Saya melakukannya setiap hari. Bukankah semua orang melakukannya? Tukang roti itu menjawab, tampak tidak mengerti. Rupanya dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu sebuah hal yang luar biasa. Imam Ahmad seperti biasa, selalu ingin tahu. Beliau kembali bertanya, lalu apa yang telah Allah lakukan untukmu sejauh ini? Tentunya semua zikir ini pasti membuat Allah senang denganmu. Sesungguhnya Allah pasti telah memberimu sesuatu. Tolong beritahu saya, saudara. Imam Ahmad tahu bahwa tukang roti ini calon penghuni surga. Insya Allah. Menurut sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa satu tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir akan mendapatkan pembacanya sebatang pohon di surga jika diucapkan sekaligus. Jadi bayangkan saja berapa banyak pohon yang sudah ditanam pembuat roti ini di surga. Masya Allah, tabarakallah. Imam Ahmad tidak bisa membayangkan bagaimana status pria ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad tertarik untuk mengetahui lebih jauh. Baiklah, jawab tukang roti. Sebenarnya, saya tidak pernah berdoa kepada Allah yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa saya telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang saya minta kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang saya minta kepadanya. Subhanallah. Imam Ahmad terkesan. Dia mengulangi, kamu tidak pernah membuat doa kecuali bahwa Allah memberikannya kepadamu. Iya, saya tidak pernah berdoa kecuali Allah memberikannya kepada saya. Ya, kecuali satu doa. Imam Ahmad bertanya-tanya, doa apa yang belum dipenuhi Allah untukmu? Saya belum diberi kesempatan untuk bertemu dengan Imam Ahmad. Saya sudah banyak mendengar tentang Imam Ahmad. Saya mencintainya karena Allah. Saya mendengar banyak hal baik tentang dia. Dia adalah guru dan panutan yang hebat. Saya ingin sekali bertemu dengannya suatu hari nanti. Insya Allah. Tak terasa Imam Ahmad meneteskan air mata. Beliau langsung memeluk tukang roti. Subhanallah. Di sini Allah telah mempersembahkan untukmu, saudaraku pembuat roti. Ini Ahmad di hadapanmu.
Allah sungguh telah mengabulkan doamu. Memaksa Ahmad ini dengan kakinya ke toko roti Anda yang sederhana, bermalam di sini. Jika bukan karena Anda, Ahmad ini bisa saja tidur di masjid semalam. Imam Ahmad sangat kagum. Masya Allah. Demikianlah kisah keistimewaan seorang tukang roti yang tidak pernah lelah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga banyak manfaat dan hikmah yang bisa kita teladani dari kisah tukang roti ini. Mari kita manfaatkan banyak-banyak waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak kita tanam pohon di surga. Yuk kita mulai dari sekarang daripada diam saja. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum.